Shalom Bapak Ibu. Apa kabar pagi hari ini? Baik dan luar biasa, men. Mari pagi hari ini Bapak Ibu, ketika datang beribadah kepada Tuhan, pastikan hidup setiap kita hari ini mengalami Tuhan, amin. Mari bawa hidup kita yang seutuhnya kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah. Datang dengan kerinduan yang penuh kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu dan Saudara semua akan mengalami Tuhan pagi hari ini. Dia Tuhan yang tidak terbatas. Ketika kita membuka hati kita, ketika kita mau datang dengan penuh kerinduan, maka Tuhan yang tidak terbatas itu akan menjamah, memulihkan bagi setiap kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kau Tuhan yang ajaib. Kau Bapa yang ajaib. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami datang dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan, memberi yang terbaik kepadamu. Persembahan kami, hati kami bawa kepadamu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau yang dimuliakan Tuhan di tempat ini. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah kuasa-Mu yang tidak terbatas itu menjamah setiap kami, memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Amin Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena
padamu Tuhan. Dengan iman kami katakan, ya Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Sama-sama kita katakan kepada Tuhan. Tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Katakan dengan iman, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Dengan iman kami mau katakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, yes, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Sekali lagi kita katakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, amin Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, haleluya, haleluya. Mujizat-Mu nyata bagi kami, orang-orang yang percaya dan mengandalkan Engkau Tuhan. Mujizat-Mu nyata ketika kami berdoa dan berserah kepadamu. Iralabata karalabata karalabaisi karalabaisi.
Kau Allah yang ajaib. Kau Allah yang tidak terbatas, memenuhi setiap kami. Kuasa-Mu nyata bagi setiap kami pagi ini. Iralabata karalabaishi karalabata karabaishi. Iralabata karalabaishi karalabata karabaishi. Terima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu besar bagi kami. Kami mau terus percaya, menaruh pengharapan kami di dalam Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan hanya bagi-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Amin Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib.
mulutkanmu. Janjimu ya dan amin. Janjimu kami pegang teguh. Yesus, Yesus Tuhan, tiada yang lain selain Engkau, tiada yang lain selain kasih-Mu. Ajaib perbuatan-Mu, ajaib kasih-Mu, Yesus Tuhan. Kami sembah Kau di tempat ini, kami tinggikan Kau di tempat ini, Allah yang hidup dan berkuasa, Allah yang ajaib. Setiap mulut kan memuji-Mu, setiap lidah kan menyembah-Mu. Ajaib-ajaib Kau Tuhan, tiada yang seperti-Mu, tiada yang melebihi-Mu. Kasih-Mu besar, kasih-Mu ajaib, melawat setiap kami, memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami. Hiralabata karalabata 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 karalabaishi. Hiralabata karalabata karalabata karalabaishi. Lawat setiap kami, penuhi setiap kami, urapi setiap kami, jamah setiap kami. Roh Kudus yang lemah lembut, Roh Kudus yang menjamah kami, Roh Kudus yang menyembuhkan, Roh Kudus yang memulihkan. Oh, karalabata karalabaishi karalabaishi. Penuhi kami dengan Roh-Mu, penuhi kami dengan Roh-Mu. Puaskan kami Tuhan, puaskan roh kami menyembah Engkau. Karalabata karalabaishi karalabata karalabaishi. Karalabaisa karalabata karalabaishi. Karalabata karalabaishi karalabata karalabaishi karalabaishi. Kami sembah Kau Roh Kudus, jamah setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Kita pujikan pujian ini kepada Dia. Jaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan. Amin Tuhan, amin. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib.
Engkau yang kami percaya. Kami berserah hanya kepadamu. Yesus Tuhan satu-satunya penguasa tunggal hidup kami. Terus Tuhan kami mau sembah Engkau. Terus kami mau puji Engkau. Karena Engkau Tuhan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dimuliakanlah Engkau di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, orang yang berserah kepada Tuhan itu wajahnya sumringah, kata orang Jakarta ya, bahagia. Coba saya mau melihat wajah yang bahagia, yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Haleluya. Kita mau pujikan pujian ini kepada Tuhan. Meskipun musuh di depanku beribu dan berlaksa, aku tidak pernah takut. Karena Kau Tuhan yang membela hidupku. Yes. Sama-sama katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti Yes, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Jangan pernah ragukan kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Ya, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Engkau bersamaku. Kami tidak pernah goyah Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, perlindunganku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Allah sumber kemenangan bagi kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersama. Sekali lagi kita katakan kepada Dia. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku.
sumber kemenangan bagi kita, amin Bapak Ibu. Haleluya, silahkan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, Kau kekuatan kami, Kau sumber kemenangan bagi kami. Kuasa-Mu nyata dalam setiap hidup kami Tuhan. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, Engkau Tuhan yang menjadi sumber pertolongan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang tolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau Allah yang menjadi sumber pertolongan kami di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindungan.
hidup kami Tuhan. Janji-Mu lah Tuhan yang menopang kami untuk kami melewati hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh beribadah kembali. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari sharing firman-Mu. Tuntun lidah bibir hamba-Mu Tuhan untuk dapat menyampaikan firman-Mu. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Perkenalkan bagi yang belum kenal, nama saya Gideon Christian. Saya dari PCC Jakarta dan juga saya anak dari Pak Ahyong dan Ibu Yuli. Saya sekarang kerja di Jakarta dan berjemaat di PCC Jakarta, itu di mana pastornya adalah Pastor Irfan dan Pastor Peter yang sudah beberapa kali juga datang ke sini. Nah, terima kasih sudah memberikan saya kehormatan untuk bisa sharing di hari Minggu ini. Hari ini aku mau sharing tentang fokus di tahun 2022 kita, yaitu umat yang mengenal Tuhan, dia akan kuat dan bertindak. Secara spesifik di bulan ini kita membahas mengenai Efesus, kuat dalam kuasanya. Boleh tampilkan slide saya? Kuat oleh kuasanya. Selanjutnya, Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, waktu aku dapat tema ini dari Pak Heri, waktu Pak Heri menghubungi, aku merenungkan dan aku bertanya dengan Tuhan, Tuhan, apa yang mau Tuhan sampaikan? Apa yang mau Tuhan bagikan? Aku berdoa, lalu aku mencari. Tuhan mempertemukan aku dengan sebuah perikop di Roma 15. Waktu aku baca ini timbul banyak pertanyaan di dalam hati, di dalam pikiran saya pribadi. Bagaimana saya bisa menjadi kuat? Apa itu definisi kuat? Kalau nanti saya sudah kuat, bagaimana saya mempertahankan kekuatan saya? Bagaimana saya bisa terus ada dalam kekuatan tersebut sehingga saya dapat menggenapi apa yang Tuhan mau di hidup saya? Selanjutnya kita baca di Roma 15 ayat 1-7. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ayat kedua, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ayat 3, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lainnya sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Balik ke poin pertama. Waktu aku membaca ini dan merenungkan ini, aku menemukan sebuah fakta bahwa ya kita, ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Roma. Kita yang kuat, kita orang-orang yang sudah mengenal kuasa Tuhan, kita orang-orang yang sudah mengenal bagaimana Tuhan berproses dalam kehidupan kita wajib untuk menanggung kelemahan teman-teman atau orang-orang yang belum mengenal kuasa itu sendiri. Lalu dikatakan kita wajib untuk mencari kesenangan sesama. Berarti kata sesama di sini kan majemuk, kebaikannya untuk membangunnya. Kata majemuk di sini berarti lebih dari satu orang. Berarti yang dimaksudkan Paulus adalah engkau harus membangun komunitasmu. Engkau harus membangun komselmu. Di dalam komsel terkadang ada orang yang lagi kuat, ada orang yang lagi lemah. Tetapi disitulah peran kita muncul. Peran kita sebagai orang percaya, kita menguatkan teman-teman kita yang sedang lemah. Dan teman-teman yang sedang lemah juga harus memberitahukan kepada komsel, kepada komunitas, saya sedang lemah, saya sedang mengalami masalah. Tetapi teman-teman yang lainnya juga yang sudah mengerti dan pernah melewati itu,
harus menguatkan. Ayat selanjutnya dikatakan dengan jelas di ayat keempat, teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Di ayat kelima ada kata kerukunan. Berarti dengan sangat jelas dan sangat tegas Paulus mengatakan di mana kita berada, di mana komunitas kita berada, Paulus menginginkan bahwa ada kerukunan yang terjadi dalam komsel tersebut. Ada kesatuan yang terjadi dalam komsel tersebut. Ada pengharapan dan ketekunan yang hanya bisa didapat dari kitab suci. Satu-satunya cara untuk kita bisa kuat, untuk kita bisa terus berjalan, adalah kita saling mempraktekkan, saling menopang, dan saling menguatkan. Tidak ada cara lain untuk menjadi kuat, selain kita bersama-sama dalam komunitas sel menguatkan dan menopang. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang sudah pernah merasakan kasih Tuhan, berlomba-lombalah untuk saling melayani satu akan yang lainnya. Berlomba-lomba untuk saling menerima, berlomba-lomba untuk saling menguatkan satu akan yang lainnya. Aku mau sharing cerita di komunitas aku di Jakarta, di PCC Jakarta, yang Pak Heri minggu lalu layani. Itu dalam 1 tahun ke belakang ada terjadi banyak kedukaan di komunitas kami. Ada begitu banyak orang yang pergi, mulai dari salah satu leader kami, anak yang pertama baru lahir 3 hari, meninggal. Ada orang tua kami juga yang meninggal, ada nenek dari saya pribadi juga meninggal beberapa bulan yang lalu, seperti Bapak Ibu tahu. Kedukaan-kedukaan tersebut membuat kami sangat sedih. Kebetulan di PCC Jakarta itu temanya adalah next level, level selanjutnya. Waktu kami berdoa, waktu kami berkumpul, kami bilang dengan Tuhan, apakah levelnya harus sesusah ini? Apakah kedukaan yang kami alami harus begitu beratnya? Khususnya waktu salah satu leader kami, anak pertamanya itu meninggal, itu kalau saya nggak salah ingat di hari Jumat atau hari Kamis, kami dapat kabar pagi-pagi, lalu sekitar jam 4 atau jam 5 saya izin kerja, saya izin pulang duluan, buru-buru langsung ke yayasan untuk membantu menyiapkan keperluan di yayasan. Karena kan gereja kami terhitung masih baru, jadi belum ada tim Arimateanya. Jadi waktu itu benar-benar semuanya leader-leadernya turun. Kita beli permen, kita beli air, beli makanan, membantu teman kami yang sedang mengalami kedukaan. Lalu berselang hari kami ibadah, di hari Selasa minggu depannya ada jadwal doa malam. Kan kalau di Pelita di Jambi hari Jumat, kalau di kita hari Selasa. Nah, waktu doa malam hari itu suasananya sangat suram. Kayak suasananya itu benar-benar sedih, kita diem doang. Lalu waktu doa ya begitu semuanya nangis, tapi selesai doa Tuhan bicara di hati kami semua. Hal-hal yang sedang kalian lewati, hal-hal yang sedang kalian alami, itu untuk menguatkan komunitas kalian, untuk menguatkan keluarga ini. Karena kehendak dan kuasa Tuhan itu kita tidak bisa mengerti, kita tidak bisa tahu, tapi apa yang bisa kita lakukan adalah kita kembali ke komunitas kita. Kita kembali melihat ada keluarga yang hadir di sana, ada keluarga kita yang membantu kita, yang menguatkan kita, menopang kita bersama-sama. Karena kalau tidak ada komunitas, bayangkan betapa sendiriannya kita di dunia ini. Itulah gunanya komunitas, itulah hati Paulus, itulah hati Yesus waktu dia menuliskan surat ini untuk jemaat di Roma. Di mana kita mempunyai sebuah komunitas, komsel, persekutuan, kita men-sharingkan hidup kita seluruhnya. Kesusahan kita, kesenangan kita, apapun itu. Kita harus bisa membagikan dan kita juga harus bisa menerima kesusahan orang lain. Karena kalau kita sendirian, pada akhirnya capek, pada akhirnya tidak ada kekuatan
pundak terasa sangat berat. Tapi waktu kita bersama-sama cukup hanya 10-5 orang. Itu adalah sebuah kekuatan yang sangat powerful. Lalu di poin yang kedua, kuat dalam pengenalan kuasanya. Di 1 Korintus 4 ayat 20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Di Efesus 6 yang sering kita bahas dalam kekuatan kuasanya. Waktu aku merenungkan hal ini, ternyata kuasa Tuhan yang terutama dan paling powerful, paling kuat semenjak perjanjian baru adalah kuasa kasih. Ayat selanjutnya, Roma 8 ayat 39, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kuasa Tuhan yang terutama adalah kuasa kasih. Semenjak perjanjian baru, semenjak Tuhan datang ke dunia dan mati di kayu salib, kuasa yang paling utama adalah kuasa kasih. Bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya untuk kita, untuk Dia mati dan menyelamatkan kita hanya karena kasih. Di sini aku mau sharing. Kalau dulu seperti mungkin ada beberapa orang yang tahu, Kak Reza, Kak Norma tahu, dari aku kecil aku adalah orangnya pendiam. Aku nggak banyak ngomong, aku nggak banyak mau ikut campur, aku sangat cuek. Itu terjadi dikarenakan aku sendiri tidak mengalami kasih. Maksudnya aku merasakan hidup ini hanya sebatas hidup, tanggung jawab, dan tuntutan dari orang lain. Aku belum mengerti apa itu kuasa kasih. Ini juga diperparah dengan waktu itu Pak Hyong seperti yang Bapak Ibu tahu, memberikan aku banyak sekali tanggung jawab sedari aku kecil. Tapi aku melakukan tersebut bukan karena aku mengasihi, bukan juga karena aku mengerti. Tapi aku melihat itu sebagai sebuah tuntutan saja, tuntutan dari orang tua kepada anaknya. Oh ya udah, aku melakukan. Itu membuat aku menjadi pribadi yang pendiam, tidak mau ikut campur, dan masa bodoh. Pokoknya hidup tujuan satu, ya udah pribadi. Aku kuliah, kerja, untuk kehidupan pribadi aku aja sendiri. Aku nggak mau memikirkan hal yang lain, apalagi memikirkan pelayanan. Dan sering berjalannya waktu, aku kuliah, aku ke Jakarta. Tuhan berproses dalam hidup aku. Di satu titik aku merasa, untuk apa aku kuliah, untuk apa aku ada di hidup ini, untuk apa aku lahir di dunia ini. Kenapa aku harus melakukan ini? Kenapa aku harus kuliah sih? Kenapa aku harus belajar? Kenapa aku harus bekerja? Kenapa gitu? Waktu aku bertanya, aku ingat ada Tuhan. Dan aku minta dengan Tuhan, Tuhan berikan aku pengertian. Tuhan tolong nyatakan apa yang mau Engkau lakukan di hidup aku. Dah gitu, aku hanya berdoa itu. Berjalannya waktu, berproses ternyata. Enggak dalam satu malam, enggak dalam satu kali dengerin sharing firman Tuhan lalu selesai. Tuhan berproses selama kurang lebih 6-5 tahun di hidup aku. Ada begitu banyak orang yang berinvestasi, ada komunitas yang berinvestasi di hidup aku. Ada papa dan mama yang selalu tidak lelah untuk berinvestasi. Ada pembina-pembina aku yang berinvestasi setiap minggu, nanyain bagaimana kabarnya Gideon, bagaimana apa yang sedang dialami hari ini. Itu membuat aku menyadari sampai satu titik bahwa ternyata aku dikasihi oleh Tuhan. Bahwa ternyata hidup aku yang sangat kecil, yang hanya setitik, bahkan gak sampai setitik di dunia ini, itu dikasihi oleh Tuhan. Yang mau aku sharingkan adalah, Bapak Ibu semua, sadarilah bahwa kita ini begitu dikasihi oleh Tuhan. Kita begitu disayangi oleh Tuhan. Tuhan Yesus itu mati hanya karena mengasihi kita pribadi. Setelah aku menyadari bahwa aku dikasihi Tuhan, aku berproses, aku meminta dengan Tuhan, Tuhan apa yang bisa aku bagikan. Saat aku menyadari kasih Tuhan yang begitu besar, aku bilang, Tuhan aku mau mempraktekkan kasih-Mu, aku mau membagikan kasih-Mu. Aku mulai menjalankan komsel. Komsel pertama aku itu di bulan 2 kalau aku nggak salah ingat di Jakarta, itu sekitar 9 orang.
Di komsel tersebut kita men-sharingkan, kita membagikan kehidupan. Tantangan pertama yang waktu aku ingin memulai komsel adalah aku orangnya kan gak pandai ngomong. Dari dulu memang cuek orangnya. Aku bilang dengan Tuhan, waktu aku mau ambil tanggung jawab, aku mau bertindak untuk menjalankan komsel, aku tahu Tuhan, rintangan pertama aku adalah aku gak bisa ngomong banyak. Aku ngomong singkat, padat, dan jelas aja gitu. Tapi Tuhan bilang di hati aku, gak usah takut Gideon. Saat kamu mau, biar aku nanti yang berperkara dengan apa yang kau kerjakan. Aku hanya butuh orang-orang yang mau dan mau bertindak untuk menguatkan komunitas yang ada di depan mata kamu. Oke Tuhan, aku mau. Berjalan komunitas tersebut, lalu 2 bulan kemudian ada sebuah komunitas komsel lagi di gereja yang sama, PKS-nya mundur, lalu timbullah pertanyaan, kok komsel yang ada ini kekosongan PKS mau dikemanain, mau dipecah, dilebur, atau tetap komsel ini berjalan tapi dipimpin yang lain. Lalu aku di meeting itu aku bilang, jangan dipecah, mereka sudah kuat, mereka saling mengenal satu sama lain, aku handle aja komunitas ini. Sampai ada PKS yang bisa naik dari komunitas itu tersebut. Lalu 2 minggu yang lalu, waktu Pak Heri datang, itu kita baru ibadah youth yang kedua. Kita mengadakan ibadah youth. Jadi di Jakarta itu baru ada ibadah umum jam 10 dan baru ada ibadah youth jam 1 siang hari Minggu. Waktu ibadah youth jam 1 siang hari Minggu tersebut, ada begitu banyak masalah yang terjadi karena ini ibadahnya baru. Kita kesusahan mencari pembicara, kita kesusahan mencari pemusik, susah banget cari WL gitu. Lalu aku duduk di situ, aku berdoa dengan Tuhan, aku bertanya dengan Tuhan, Tuhan ini kenapa sih gitu? Kok susah bener mau pelayanan doang? Banyak sekali administrasi yang harus dilewati gitu kan. Lalu Tuhan menegur aku dengan sangat keras, itu salahnya kamu. Kamu gak mau bertindak membangun komunitas youth tersebut. Lalu aku menyadari Tuhan berikan aku flashback sekitar 8 tahun yang lalu, waktu aku SMP kelas 2, SMP kelas 1, pertama kali kita ibadah gate yang generasi kedua. Waktu itu aku, Koedi Sirain, Ellen, Andri, Evan, kami setiap minggu berkumpul komsel, tidak ada ibadah selama 1-2 tahun. Tuhan mengingatkan aku akan proses tersebut sewaktu aku berdoa. Tuhan mengingatkan, Gideon, kamu harus mulai dari komunitas dulu. Kamu harus menguatkan komsel-komsel anak-anak muda dulu. Komsel aku yang pertama itu adalah komsel dewasa muda. Rata-rata sudah pada bekerja. Komsel youth ini, ibadah youth ini khusus untuk yang kuliah dan SMA. Jadi Tuhan mengingatkan aku untuk aku memulai komunitas ini dari komsel dulu, jangan dari ibadah dulu. Ya Tuhan, aku mau bertindak. Begitu selesai ibadah, dengan semangat, aku datang ke Pastor Peter. Aku minta izin, Ko Peter, aku mau mulai komunitas youth di Gading Serpong. Karena kebetulan di Gading Serpong ada anaknya penatua kita, Pak Agus. Baru aja datang sekitar 1 minggu, dia mau kuliah di Gading Serpong. Jadi ada dia, lalu ada satu lagi teman aku di Gading Serpong. Aku tahu waktu aku mengatakan ini, rumah aku di Jakarta Barat. Untuk aku mau ke Gading Serpong itu butuh sekitar 1,5 jam. Dan komselnya pasti di hari kerja. Dimana aku kerja pulang itu udah jam 7, kadang-kadang jam 8. Jadi ya ada sebuah pengorbanan yang memang harus aku lakukan untuk membangun komunitas tersebut. Tapi intinya adalah kita harus bertindak, kita harus maju, meresponi apa yang sudah Tuhan berikan, meresponi apa yang sudah Tuhan taruhkan di hati kita semua. Aku minta izin Ko Peter kasih izin, lalu aku minta izin ke salah satu leader lagi yang ada di sana, yang ada di Gading Serpong, untuk aku pinjam rumahnya untuk komunitas sel. Nah, dia ada anak SMP kelas 2, anak-anaknya juga bisa ikut. Jadilah ada 3-4 orang, kita mau jalan dulu gitu untuk membangun komunitas. Jadi
waktu kita menyadari bahwa kita dikasihi, akan ada luapan energi yang keluar. Kita mau untuk saling mengasihi yang lain. Berjalan dari sana, waktu aku tahu ada penatua-penatua kita, penatua-penatua dari Jambi yang mau datang ke Jakarta, Pak Heri, Pak Kastoni, lalu juga kemarin ada Kak Abdul dan Kak Yoke. Aku bilang dengan Ko Peter, aku mau melayani mereka. Aku mau ambil tanggung jawab untuk aku bisa ikut melayani mereka. Waktu aku mau melayani mereka, motivasi aku hanya satu, aku ingin menyalurkan kasih Tuhan yang aku rasakan. Karena mereka adalah orang-orang yang hidup dengan aku sedari kecil. Sedari aku masih SMP, SMA. Tapi aku melihat tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kalau sedikit lebih membumi, waktu aku ajak mereka untuk aku layani, ajak mereka makan, mereka mau kemana. Tantangan yang balik lagi adalah tantangannya aku orangnya pendiam. Aku udah memikirkan tuh, nanti waktu aku ajak mereka, aku jemput misalnya dari bandara atau ajak makan, kan perjalanan dari Jakarta tuh dari satu tempat ke tempat yang lain itu kurang lebih 1 jam ya. Itu 1 jam di mobil pasti diem banget, kayak canggung banget gitu. Karena aku tuh susah banget buat ngobrol, susah banget. Aku tuh susah untuk melihat nih orang lagi mau ngapain, mereka lagi mau tahu apa, susah banget. Tapi aku mau aja lah dulu, aku mau melayani lah dulu. Waktu pertama kali Kak Yoke dan Kak Abdul datang, kebetulan ada Samuel, adik aku lagi di Jakarta. Aku minta tolong dia, temanin Koko untuk kita antar Kak Yoke. Jadi akhirnya aku nggak sendirian, ada 2 orang. Jadi di mobil bisa ngobrol banyak. Lalu waktu Pak Kastoni datang, ternyata anaknya Opi itu mau melihat Universitas Indonesia yang ada di Depok. Aku bilang puji Tuhan, aku bisa sharing bagaimana aku awalnya dulu kuliah. Jadi ada bahan obrolan. Waktu Pak Agus datang juga sama. Kan Pak Agus datang ke Jakarta itu mau mengantar anaknya Steve kuliah di Gading Serpong. Wah, Gading Serpong nih, ini daerah main aku dari dulu. Jadi aku sharing lah makanan yang enak di Gading Serpong apa aja, makanan warteg yang murah di Gading Serpong apa aja. Tapi waktu Pak Heri datang aku sakit, jadi nggak bisa ikut melayani Pak Heri. Jadi ada kasih yang aku mau berikan kepada mereka. 2 bulan yang lalu, nah ini baru ingat, 2 bulan yang lalu Pak Hyong dan Ibu Yuli waktu habis pelayanan dari Medan ya kalau nggak salah, mereka transit ke Jakarta sekitar seminggu, tadinya mau pelayanan. Tapi ternyata begitu sampai, mereka batuk-batuk, pilek malam hari Jumat, kalau aku nggak salah ingat. Sabtu pagi mereka antigen, mereka positif. Dan aku yang jemput di bandara. Waktu aku tes antigen, aku masih negatif. Tapi mereka kondisinya semakin parah. Dan di Jakarta kan kita tinggal hanya di apartemen, 1 bedroom. Aku tidur di ruang tamunya, di luar. Papa bilang sama mama, ya udah kamu kan mau kerja, kalau misalnya ini kamu keluar aja, nginep sewa Airbnb atau sewa apa seminggu sampai kami negatif gitu. Tapi di sana aku merenungkan, ini papa sama mama udah tua dan kondisinya itu parah banget. Malam-malam batuknya nggak berhenti-berhenti, jam 1, jam 2. Aku bilang aku nggak usah keluar, aku tinggal aja bareng kalian. Aku rawat aja kalian. Dan yang amazing untuk aku adalah, yang mengejutkan untuk aku adalah komunitas di Jakarta itu mengirimkan banyak sekali makanan dan obat-obatan. Itulah gunanya komunitas. Di saat kita infoin, sorry ya nih aku lagi gak bisa ibadah, aku lagi kena, papa sama mama lagi COVID. Mereka kirim makanan, kirim babi, kirim ikan gitu. Jadi kita yang sedang sakit dikuatkan. Aku nggak perlu repot lagi mencari makanan. Karena kan aku cowok, nggak bisa masak. Terus papa sama mama sakit. Mau gojek terus tuh repot. Tapi ini benar-benar dalam 1 minggu sarapan datang. Dion tolong ambillah makanan ada di bawah gitu. Makan siang, makan malam. Jadi makanan tuh nggak pernah putus dalam 1 minggu.
Obat-obatan juga gak putus. Dan yang paling aku kaget adalah selama proses tersebut, selama aku berinteraksi langsung dengan papa dan mama, aku negatif. Tidak mengalami sakit sedikit pun. Disitulah kuasa kasih yang begitu besar saat Bapak Ibu percaya, sesuai dengan iman kita, saat engkau mengimani itulah yang terjadi. Kita mengimani, aku gak akan sakit, tapi aku mau merawat papa dan mama, apapun yang terjadi. Karena mereka kedua orang tuaku. Aku harus merawat mereka, kalau terjadi apa-apa waktu aku keluar susah, repot untuk pulang perginya lagi. Disitulah aku menyadari kuasa kasih Tuhan adalah kuasa yang paling powerful di hidup kita. Praktekannya ya yang paling dekat untuk keluarga, bapak, ibu, anak, dan juga komunitas komsel. Lalu yang ketiga, poin yang terakhir, WL boleh dan pemusik boleh maju sembari aku menyelesaikan. Poin yang ketiga dan terakhir dari Roma pasal 15 ayat 13 ini, kuat dalam pengharapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi inilah yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, pelita ke depannya, bahwa kita harus saling menopang, kita harus saling menguatkan satu akan yang lainnya. Bahwa tidak ada lagi cara untuk kita bisa kuat selain kita teguh dalam komsel. Nggak perlu sharing firman setiap hari, tapi bertemulah dengan anggota komsel, bertemulah dengan PKS, berbicaralah, cerita apa aja. Karena waktu kita berkumpul, waktu kita cerita apapun itu, ada spirit yang terbangun, ada spirit dari PKS yang akan tersalurkan kepada kita, ada spirit saling menguatkan di antara teman-teman komunitas kita. Karena apa yang kita jalani di hidup ini, itulah yang menentukan siapa kita. Itulah yang menentukan pola pikir kita. Dan Tuhan janji, waktu kita teguh dalam pengharapan, waktu kita teguh, ada damai sejahtera, ada sukacita yang begitu besar. Ada tuntunan ilahi, ada berkat-berkat ilahi dan berkat-berkat jasmani yang akan mengalir. Dan itu sudah saya rasakan pribadi. Tidak akan kekurangan. Yakin dan percayalah. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Bapak Ibu, ambil waktu ini, renungkan apa yang sudah Tuhan lakukan untuk hidupmu. Renungkan kasih Tuhan yang begitu dalam yang sudah engkau rasakan. Tuhan, aku bersyukur untuk tuntunan-Mu di hidup kami. Aku bersyukur Tuhan. Renungkan kasih Tuhan yang begitu dalam. Gunakan itu untuk kita dapat menyebarkan kasih Tuhan untuk komunitasnya kita. Minta dengan Tuhan, siapa yang mau aku layani? Siapa Tuhan orang-orang yang mau aku nyatakan kasih-Mu yang begitu dalam ini? Sehingga aku dapat menyatakan Tuhan kasih-Mu yang begitu besar yang sudah Engkau berikan untuk aku. Thank you Lord. Thank you Lord. Tuhan, terima kasih.
Tuhan, kami mau bertindak Tuhan. Kami tahu, kami mengenal Engkau adalah Tuhan dan Bapa kami. Kami yakin dan percaya, kami kuat, kami bisa dan kami akan bertindak Tuhan. Tuntun kami Tuhan, berikan kami kekuatan. Apa yang menjadi kekurangan kami, Engkau yang menutupinya, Engkau yang akan bekerja Tuhan, Engkau yang berperkara Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menguatkan kami, Engkau sudah menuntun kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami berserah. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Oke, terima kasih Dion. Nah, saya percaya setiap kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Mari terus bertumbuh bersama-sama di dalam komunitas sel, supaya kita bisa saling menguatkan, terus kita bisa praktek kuasa kasih, supaya kita terus dapat dalam pengharapan bersama-sama, amin. Nah, jadi mari terus kuat di dalam Tuhan. Nah, satu hal saja yang ingin saya mau katakan, supaya nggak salah tangkap, yang dimaksud Dion nggak setiap hari ketemu itu sharing firman itu maksudnya bukan dalam bentuk pendalaman Alkitab Bapak Ibu, khotbah. Karena saya percaya orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan firman Tuhan, obrolannya pun pasti ujung-ujungnya firman. Bagaimana dia hidup di dalam firman. Jadi maksudnya kalau ketemu itu bukan kita buka surat Rasul Paulus, bukan itu maksudnya. Tapi orang yang hatinya dipenuhi dengan firman, pasti perkataannya, obrolannya, masalah apapun ujung-ujungnya akan ditarik kepada firman. Nah, itu yang perlu dipraktekkan terus. Dan itulah butuhnya komsel. Lagi bete, lagi galau, lagi gabut, istilah zaman sekarang, telepon, pengen ngobrol. Maka tentu ada perkataan-perkataan firman yang akan keluar untuk menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Oke, jadi sekali lagi ngomongkan kiri, komsel ya. komsel. Ayo supaya kita kuat dan bisa praktek kasih. Oke, sekali lagi terima kasih Dion. Kita berdoa supaya Tuhan pakai Dion di PCC. Sore nanti Dion akan kembali ke Jakarta dan berdoa supaya tidak ada reschedule penerbangan. Tapi Tuhan atur segala sesuatunya jadi baik. Oke, kita akan dengarkan beberapa pengen multimedia. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Ibu Santi atau Sun Siang, Mama dan pada hari Minggu 14 Agustus 2022. Jenazah disemayamkan di Yayasan Anke Puncak dan dikremasikan pada hari Selasa 16 Agustus 2022 di Krematorium Anke kilometer 12. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti SPK Pemenang setiap hari Selasa jam 7:30 malam di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Dengan tema minggu ini yakni Keuangan yang Merdeka. Terima kasih. Mari kita ikuti bersama doa puasa pelayan pada hari Sabtu 27 Agustus 2022 di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Demikianlah Pelita News di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekali lagi saya percaya setiap kita diberkati dengan ibadah kita pagi hari ini. Adakah yang baru pertama kali beribadah pagi hari ini bersama dengan kita? Saya sih melihat ada wajah baru tapi nggak tahu apakah minggu lalu sudah hadir. Oh, udah minggu lalu ya. Oke, selamat datang. Dan di antara kita juga ada Pak Boyang di Bu Yali, memang sudah beberapa minggu bersama dengan kita. Karena saking dekatnya kami, saya pikir dia bukan orang baru, makanya saya nggak pernah sambut. Ada Pak Boyang dan Ibu Yali. Oke, mari kita bersyukur bersama-sama mengakhiri pertemuan ibadah kita pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Hidupku
menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, ya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk kami tetap tinggal kuat di dalam Engkau, supaya kami bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami percaya karena kami tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari ada banyak kesulitan dan kesukaran yang terjadi di dunia ini. Tapi kami percaya ketika kami kuat di dalam Engkau, kami akan saling menguatkan satu dengan yang lain. Dengan kami mempraktekkan kuasa kasih-Mu yang tidak ada batasnya, Tuhan. Supaya di tengah-tengah kesulitan kesukaran, kami tetap punya pengharapan yang sama untuk terus setia berharap kepada-Mu. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Berkati Gideon yang sudah Kau pakai menyampaikan firman-Mu, mengingatkan setiap kami, mendorong dan memotivasi kami untuk kami tinggal di dalam Engkau, tinggal di dalam komunitas, supaya kami setia dan bertahan dan kuat sampai akhirnya. Tuhan, berkati penerbangannya sore hari ini kembali ke Jakarta. Dan Tuhan berkati hidupnya, berkati pekerjaannya, masa depannya, dan Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Biarlah rancangan-Mu yang besar jadi atas hidupnya. Begitu juga dengan setiap kami, Tuhan. Sungguh biarlah hidup kami ini jadi bukti kebesaran-Mu, karena Engkau ada bersama dengan kami. Firman-Mu menguasai hidup kami, sehingga setiap perkataan kami, setiap tingkah laku dan perbuatan kami, itu memancarkan kemuliaan-Mu. Kalau sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, Tuhan biarlah tangan kuasa-Mu menyertai kami. Sepanjang minggu ini pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu, penjagaan-Mu, dan berkat-Mu berlimpah-limpah bagi hidup kami. Sehingga hidup kami menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekeliling kami. Dan minggu depan kami boleh bersama-sama lagi beribadah kepada-Mu. Bahkan kami boleh membawa jiwa-jiwa baru untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang terima berkat mereka katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.